Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima hari ini, saya akan membahas tentang anggaran penjualan. Jadi kalau minggu sebelumnya itu saya memberi materi tentang anggaran operasional. Sekarang kita bahas tentang anggaran penjualan. Mungkin saya flashback sedikit ke teman-teman semua ya. Jadi pengertian tentang anggaran, jenis anggaran. Anggaran itu kan ada dua. Ada anggaran komprehensif sama ada anggaran parsial. Nah, anggaran penjualan itu merupakan bagian dari anggaran parsial. Nah, pengertiannya apa? Kalau anggaran penjualan itu adalah fokusnya itu pada rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Nah, sehingga yang dibahas di anggaran penjualan ini ya khusus pada penjualan produk saja, seperti itu. Kemudian pengelompokan anggaran penjualan itu bisa dibedakan berdasarkan wilayah pemasaran. Jadi misalkan daerahnya atau letak geografis dari pemasaran penjualan produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah kelompok konsumen. Yang ketiga adalah jenis produk. Kemudian yang keempat adalah kelompok wiraniaga. Kemudian selanjutnya adalah waktu terjadinya penjualan. Kemudian bisa seterusnya. Nah, wilayah pemasaran ini apa? Wilayah pemasaran itu adalah bagian dari rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis, misalkan penjualan untuk Provinsi DKI Jakarta, kemudian ada Jawa Timur, ada Sulawesi Selatan, Bali, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang kedua adalah kelompok konsumen, itu didasarkan pada kelompok usia tertentu, jenis kelamin, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis produk. Kalau jenis produk itu didasarkan pada target penjualan di dalam perusahaan, contohnya misalkan perusahaan garment, jenis produknya seperti celana panjang, celana santai, kemeja kerja, kemeja pria, dan lain sebagainya. Itu adalah anggaran penjualan berdasarkan jenis produk. Kalau berdasarkan kelompok wiraniaga, berarti pengelompokan penjualan yang dilakukan berdasarkan kelompok, berarti membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh setiap tim wiraniaga. Jadi di dalam perusahaan itu kan ada tim-tim penjualannya masing-masing, sehingga mereka itu akan membagi ke dalam tim wiraniaganya masing-masing. Kemudian ada waktu terjadinya penjualan. Kalau waktu terjadinya penjualan ini lebih ke arah jangka ya. Jadi misalkan penjualan triwulanan, penjualan 6 bulanan, penjualan 1 tahunan. Nah itu mereka pengelompokan anggarannya. Kemudian ada yang lain-lain di situ. Nah itu. Kemudian ini adalah langsung ke contoh soal gitu ya, untuk gambaran umum aja ke teman-teman semua. Jadi kalau di sini ada PT Garmenindo adalah sebuah perusahaan produsen pakaian merek Triple S yang berkedudukan di Jakarta. Setiap wilayah pemasaran dipimpin seorang manajer cabang. Kemudian perusahaan ini memproduksi kemeja anak laki-laki dan wanita, pakaian dewasa pria, celana panjang pria dan wanita. Untuk tahun 2010, perusahaan merencanakan menjual apa saja. Di situ ada pakaian anak, kemeja pria dewasa, celana panjang. Dari target penjualan tersebut diharapkan sebanyak 30% dapat dijual di wilayah DKI, sebanyak 10% di Jawa Barat, 20% di Jawa Tengah, 25% di Jawa Timur, dan sisanya adalah Provinsi Bali. Nah, dari data itu, ini mereka punya 9 orang salesman di masing-masing wilayah beserta target penjualannya. Nah, maka Anda diminta untuk menyusun yang namanya anggaran penjualan. Ini adalah langkah-langkahnya. Anggaran penjualan tahun 2010, pakaian anak laki-laki, perempuan, kemeja pria, celana panjang wanita, volumenya berapa, harganya berapa, nilainya berapa, totalnya berapa. Nah, ini penjelasan di buku tentang latihan soal ini sebenarnya ada juga ya, tentang anggaran penjualan perusahaan. Nah, kemudian sumber data penjualan itu bisa berasal dari banyak bidang ya. Jadi sumber data penjualan itu yang pertama bisa berasal dari penjualan tahun-tahun sebelumnya atau disebut data historis ya. Nah, data historis ini itu ada pertumbuhan rata-rata. Jadi teman-teman biasanya menyebutnya metode regresi atau rata-rata seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada least square atau biasanya disebut kuadrat terkecil.
Nah, ini sebenarnya disinggung di dalam manajemen keuangan itu juga ada di dalam penyusunan anggaran penjualan. Jadi yang pertama untuk pertumbuhan rata-rata caranya, yang kedua adalah least square, kemudian target pertumbuhan penjualan berdasarkan pertumbuhan volume penjualan, kemudian berdasarkan pertumbuhan pangsa pasar itu juga bisa menjadi sumber. Jadi volume penjualannya di tahun itu ada berapa, pangsa pasarnya siapa, kemudian data penjualan bisa berasal dari demografi, perubahan penduduk. Penduduk perkotaan dengan penduduk desa, otomatis penjualannya juga sangat berbeda. Rakapan penjualan perusahaan antara penduduk yang padat penduduknya dengan yang jarang penduduknya itu juga berbeda. Kemudian pertumbuhan pendapatan, sumber data penjualan berdasarkan pertumbuhan pendapatan biasanya ada pendapatan per kapita masyarakat. Jadi misalkan Anda membeli sepeda motor atau membeli produk apapun yang mereknya sama, di tempat yang berbeda, harganya itu akan berbeda. Kenapa? Karena ada faktor pertumbuhan pendapatan dari lingkungan sekitar di tempat perusahaan tersebut berdiri. Kemudian ada perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan. Perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan itu bisa macam-macam ya, bisa dari sisi internal perusahaan, misalkan perubahan dari pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan, misalkan dari pemegang saham, nah itu juga mempengaruhi dari data penjualan. Kemudian, nah ini misalkan contohnya sumber data penjualan dari penjualan tahun-tahun sebelumnya, ada pertumbuhan rata-rata tahun 2005 volumenya penjualan sebanyak 220 unit. Nah, kemudian volume penjualannya di situ ada 24.200, berarti persentasenya adalah 11%. Nah, persentase ini biasanya diambil dari rata-rata penjualan, volume penjualan di tahun itu ada berapa, seperti itu. Misalkan ada 220, ada 244, maka persentase itu adalah hasil bagi dari volume dibagi dengan total unit, biasanya seperti itu. Kemudian nah ini cara penghitungannya ya, yang tadi persentase tadi. Ada 244, 200 dikurangi dengan 220, yaitu tahun sebelumnya. Kemudian sebesar 11%. 11% itu dari mana? 244, 200 dikurangi 220.000 dibagi dengan 220.000 dikalikan dengan 100%. Itu ketemu hasilnya 11%. Begitu juga dengan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah metode least square. Metode least square adalah salah satu metode di dalam ilmu statistik yang biasanya digunakan untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu. Tren tersebut tercermin di dalam sekumpulan data berupa time series. Nah, data time series itu adalah sekumpulan data yang mewakili beberapa tahun secara berurutan. Misalnya data penjualan historis suatu perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Nah, metode least square ini biasanya disebut metode kuadrat terkecil ya. Jadi misalkan karena berdasarkan deret waktu, maka data yang dilihat itu berdasarkan urutan tahun dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang. Nah, rumus di dalam metode least square atau metode tren itu dinyatakan sebagai Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu adalah nilai proyeksi variabel Y untuk nilai suatu nilai X, A adalah konstanta, nilai Y seandainya X sama dengan 0, B-nya adalah slope atau kemiringan, menunjukkan berapa satuan Y akan berubah seandainya X berubah satu satuan. Nah, metode least square, nah, tadi kalau rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, untuk nyari A sama B itu rumusnya sudah ada sendiri. Untuk A itu sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y adalah jumlah penjualan aktual, berarti jumlah tahun pertama sampai tahun kelima itu penjualan aktualnya berapa. N-nya itu adalah jumlah tahun di dalam data. Misalkan data yang diketahui adalah 5, berarti N-nya adalah 5 tahun. Kemudian ada sigma XY, jumlah perkalian variabel X dan Y. Jadi kan otomatis di dalam data itu diketahui sigma X. Kemudian diketahui dengan sigma Y, maka X sama Y ini dikalikan. Nah, sigma X kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dari variabel X. Nah, ini yang sumber data penjualan dari pertumbuhan volume penjualan. Berdasarkan pertumbuhan rata-rata volume penjualan dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menetapkan target volume penjualan di tahun berikutnya. Penetapan target ini merupakan harapan terhadap kenaikan volume penjualan pada tahun mendatang berdasarkan data pertumbuhan volume penjualan historis. Misalnya dari data di atas itu diketahui bahwa volume penjualan rata-ratanya sekian unit per tahun,
Nah, maka perusahaan itu dapat meningkatkan volume pertumbuhan rata-ratanya di tahun berikutnya sebesar 34.000 atau 35.000 atau 36.000 berdasarkan prosentase rata-rata sebesar 12,75% per tahun. Jadi itu adalah data yang di tabel yang sebelumnya tadi saya sampaikan. Kemudian kalau sumber data penjualan itu diperoleh dari target pertumbuhan pangsa pasar, maka besarnya pangsa pasar yang dikuasai perusahaan pada suatu periode tertentu dan pertumbuhannya selama beberapa tahun terakhir dapat dijadikan dasar untuk menentukan volume penjualan yang dianggarkan di tahun berikutnya. Penetapan ini berdasarkan harapan pertumbuhan pangsa pasar yang ingin dikuasai perusahaan di tahun tertentu. Jadi target pertumbuhan pangsa pasar ini adalah dikembalikan lagi kepada tujuan perusahaan, kira-kira seberapa banyak pangsa pasar yang ingin dikuasai oleh perusahaan. Ataukah hanya sebagian wilayah atau satu wilayah atau beberapa wilayah itu akan dikuasai oleh perusahaan, maka dilihat dari target pertumbuhan pangsa pasar. Kemudian kalau dari demografi, demografi itu adalah perubahan penduduk. Jadi perubahan kelompok usia tertentu itu dapat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Kemudian perubahan komposisi dan jumlah jenis kelamin dapat mempengaruhi volume penjualan suatu perusahaan tergantung usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu apa. Kalau misalkan usaha itu yang dijalankan adalah misalkan pakaian atau busana wanita, maka otomatis ketika penduduk daerah tersebut banyak laki-lakinya, maka itu juga mempengaruhi dari penjualan perusahaan seperti itu. Kemudian perubahan penduduk berdasarkan kelompok tertentu, misalkan ada kelompok industri, ada kelompok sosialita, misalkan seperti itu ya dalam suatu wilayah, maka itu juga mempengaruhi tingkat penjualan. Kenapa? Kalau misalkan kelompok industri berarti kan yang dibutuhkan adalah pakaian-pakaian kerja. Sementara kalau misalkan yang di daerahnya itu banyak ibu rumah tangga yang dia tidak bekerja, maka otomatis perusahaan harus bisa membaca maka kebutuhan yang diinginkan oleh konsumennya itu bukan pada tren baju kerja wanita, tetapi lebih ke arah baju santai seperti itu. Itu juga mempengaruhi tentang pertumbuhan penjualan. Kemudian ada pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan itu baik secara nasional atau yang saya singgung tadi dengan pendapatan per kapita, itu mau baik secara nasional maupun pada wilayah tertentu itu akan mempengaruhi secara langsung daya beli masyarakat. Sehingga pada akhirnya itu akan berpengaruh terhadap volume produk yang dijual oleh produsen di dalam industri tertentu. Nah, seperti itu untuk pertumbuhan pendapatan. Nah, kemudian ada perubahan di lingkungan perusahaan. Perubahan situasi politik itu dapat berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Kemudian perubahan sosial dapat berpengaruh pula terhadap kemampuan perusahaan di dalam menjual. Kenapa? Karena strata sosial itu juga menentukan lingkungan perusahaan atau penjualan itu bisa berubah. Kemudian perubahan ekonomi ini jelas ya, karena perubahan ekonomi yang tercermin di dalam suatu pertumbuhan pendapatan nasional, nilai tukar mata uang, cadangan devisa, dan sebagainya, itu akan mempengaruhi volume transaksi secara keseluruhan. Itu. Kemudian kalau penentuan harga jual produk itu bisa dibedakan menjadi metode harga pasar, metode biaya plus, metode margin kontribusi, metode laba maksimal, dan metode tingkat pengembalian atas modal. Atau biasanya disebut return on equity ya, atau ROE. Nah, itu adalah penentuan harga jual produk. Nah, kalau metode harga pasar itu ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Di dalam suatu industri tertentu, masyarakat telah mengetahui harga yang dianggap pantas untuk suatu produk seberapa besarnya. Jadi kalau misalkan di harga yang menentukan harga itu kan sebenarnya bukan pembeli dan penjual saja, pembeli saja atau penjual saja. Yang menentukan harga suatu produk di dalam transaksi itu sebenarnya adalah pasar. Pasar itu siapa? Ya tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga terjadinya transaksi seperti itu. Nah, sehingga besarnya harga tersebut itu juga dipengaruhi oleh harga jual barang sejenis yang beredar sebelumnya. Kemudian kalau metode biaya plus itu adalah penentuan harga jual produk dengan metode biaya plus didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk persentase tertentu dari biaya tersebut dan persentase penambah yang merupakan laba, baik itu laba kotor maupun laba bersih. Nah, penetapan harga jual dengan metode biaya plus itu dapat menggunakan biaya yang bervariasi sebagai dasar penghitungan harga jual produk. Misalnya berdasarkan total cost atau total biaya, atau berdasarkan biaya produksi. Nah, kalau metode margin kontribusi, itu margin itu adalah selisih antara harga jual dengan harga variabel, biaya variabel suatu produk. Nah, jika perusahaan merencanakan untuk menggunakan margin kontribusi, maka
harga jual produk itu ditentukan dengan menjumlahkan seluruh biaya variabel yang dikeluarkan suatu perusahaan ditambah dengan prosentase tertentu sebagai margin kontribusi yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi metode margin kontribusi ini pada dasarnya merupakan bagian dari metode biaya plus yang telah dibahas di atas. Jadi dasarnya itu hanya pada biaya variabel saja. Kemudian kalau metode laba maksimal, yaitu ada kalanya suatu produk perusahaan itu memiliki sifat yang elastis, di mana perubahan harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan produk. Jika harga jual dinaikkan, maka volume penjualan itu juga akan langsung berkurang. Nah, itu adalah laba maksimal. Nah, kalau metode tingkat pengembalian atas modal, yaitu ROE itu ya, terkadang perusahaan menetapkan terlebih dulu besarnya tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkannya di dalam suatu bidang usaha sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para penanam modal perusahaan mengharuskan perusahaan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan harga jual pada kapasitas produk yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, kalau di tingkat pengembalian atas modal ini, perusahaan itu harus menghitung kira-kira berapa modal yang akan kembali pada perusahaan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah titik impas. Titik impas ini biasanya disebut break even point ya, kalau teman-teman belajar di mikro atau makro. Break even itu adalah volume penjualan yang harus dicapai perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ya artinya impas, namanya titik impas itu berarti antara pendapatan dengan pengeluaran ketika membuat produk itu jumlahnya adalah sama atau tidak memperoleh laba sama sekali. Artinya mereka tidak rugi tetapi mereka juga tidak memperoleh laba. Seperti itu. Nah, ini rumus untuk menghitung titik impas, yaitu sama dengan biaya tetap dibagi dengan 1 min biaya variabel dibagi dengan biaya penjualan. Nah, ini ada contoh soalnya. Oke, saya rasa cukup penyampaian materi dari saya terkait anggaran penjualan, seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan nanti teman-teman ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, karena mengingat di dalam materi ini kita sudah fokus pada semua hitungan. Jadi, nanti tetap akan saya beri penugasan untuk mengukur kemampuan teman-teman semua di dalam materi ini itu seperti apa. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.